Baiklah anak-anak, sebagaimana tugas yang tadi kalian kerjakan tentang hak dan kewajiban, maka mari kita dalami bersama-sama apakah yang disebut dengan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Anak-anak, setiap warga negara mempunyai kewajiban terhadap negaranya. Nah, salah satunya yaitu dengan membayar pajak. Kenapa kita harus membayar pajak? Tujuannya adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera, dan makmur. Kesejahteraan dan kemakmuran itu merupakan hak dari warga negara. Maka antara hak dan kewajiban harus berjalan seimbang. Tidak ada yang lebih besar dibandingkan dengan yang lain. Nah, berbicara tentang kewajiban dan hak, kalau begitu contohnya seperti apa kewajiban-kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia? Salah satunya tadi kita sudah sebutkan bersama, yaitu tentang membayar pajak. Pajak ini ada bermacam-macam. Ada pajak bumi, ada pajak penghasilan, ada juga pajak penjualan. Yang berikut misalnya kewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintah. Sebagaimana yang kita lihat pada contoh gambar pertama, yaitu sedang ada sweeping di jalan raya, maka kita sebagai pengguna jalan, khususnya kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4, kita sebaiknya melengkapi segala sesuatu yang berkaitan dengan kelengkapan kita. Misalnya menggunakan helm, membawa SIM, motor harus ada kaca spionnya, dan sebagainya ya. Nah, kewajiban yang lain lagi misalnya kita ikut serta dalam upaya membela negara. Sebagai anak SD, upaya membela negara itu seperti apa anak-anak? Nah, coba kita lihat contoh yang kedua, yaitu dengan pada saat kita mengikuti kegiatan kepramukaan. Itu juga merupakan wujud dari kewajiban kita untuk membela negara. Kewajiban yang lain yaitu menghormati hak asasi manusia. Anak-anak, kita memiliki hak sebagai seorang manusia. Untuk itu kita perlu menghargai antara kita dengan teman kita, dengan sesama kita. Kita tidak perlu atau kita tidak boleh saling merendahkan. Kemudian kewajiban yang lain yaitu kita tidak boleh memaksakan atau memaksakan orang untuk mengikuti kemauan kita. Nah, di gambar yang anak-anak lihat bahwa anak sedang memaksakan kehendak kepada orang tuanya. Boleh tidak anak-anak? Nah, jawabannya adalah tidak boleh. Ya. Sebagai anak kita tidak bisa memaksakan kehendak kepada orang tua. Nah, bagaimana dengan orang tua? Orang tua juga tidak bisa memaksakan kehendaknya kepada anak. Yang berikut yaitu kewajiban menaati peraturan yang berlaku di dalam masyarakat. Contohnya di jalan raya ada rambu-rambu lalu lintas. Maka lampu merah tanda berhenti, kita harus berhenti. Kita tidak boleh lewat. Kita memberikan kesempatan kepada pengguna jalan yang lain untuk lewat terlebih dahulu. Nah, setelah kita menjalankan semua kewajiban-kewajiban kita, maka kita boleh menuntut hak yang menjadi haknya kita sebagai warga negara, dan pemerintah harus penuhi hak kita sebagai warga negara. Misalnya apa anak-anak? Nah, hak kita sebagai warga negara salah satunya contoh yaitu dengan membangun jalan. Kita sebagai pengguna jalan dari Muting ke Merauke, kita membutuhkan jalan. Kita lewat jalan darat. Nah, di tengah jalan biasanya ada jalan yang rusak.
apalagi pada musim hujan kita mengalami kesulitan. Nah, pemerintah punya tanggung jawab untuk membangun jalan sehingga kita sebagai masyarakatnya dapat berjalan atau melewati jalur itu dengan baik. Hak kita yang lain yaitu misalnya dengan mendapatkan penerangan. Nah, seperti kita yang ada di Muting sekarang tidak seperti keadaan di 5 tahun yang lalu, yaitu di mana kita hanya dengan pelita, ya kan? Nah, sekarang kita sudah bisa menikmati lampu selama 24 jam atau sepanjang hari. Maka itu adalah tanggung jawab atau kewajiban pemerintah dan kita bisa menikmatinya sebagai hak kita. Hak yang lain yaitu pemerintah berkewajiban membangun gedung sekolah dan kita mempunyai hak untuk menggunakan gedung sekolah tersebut dengan baik. Yang berikut anak-anak, pemerintah juga punya kewajiban membangun sarana dan prasarana yang dapat dinikmati oleh masyarakat atau warga negara Indonesia. Contohnya, misalnya di Sota ada perbatasan. Nah, namanya Pelben Sota. Pemerintah membangunnya dan kita menikmatinya. Kalau kita jalan-jalan ke sana, kita bisa lihat banyak sekali para pengunjung yang juga ingin menikmati keindahan Pelben Sota. Dan juga ada Pelben di Kabupaten Bovendigul, yaitu di salah satu kampung namanya Yetetkun. Pelben ini adalah perbatasan ya anak-anak. Jadi perbatasan antara negara Republik Indonesia dengan Papua Nugini. Kalau di kota yang kita bisa lihat yaitu misalnya ada kapsul waktu. Nah, di situ kita kalau melihatnya bahwa masyarakat sungguh menikmati dengan keluarga bisa bersantai, bisa berolahraga di sana ya. Jadi itu sarana prasarana umum yang dibangun oleh pemerintah dan kita sebagai warga masyarakat mempunyai hak untuk menikmatinya. Hak yang berikut yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Nah, anak-anak, kok kita anak kecil tidak tahu apa-apa, kita dihukum, atau ada yang biasa bilang bahwa anak kecil jadi pasti tidak mendapat hukuman. Baik anak-anak, itu memang benar bahwa anak yang masih di bawah usia dalam melakukan suatu pelanggaran tidak pernah mendapatkan hukuman yang berat. Contohnya, misalnya seorang anak kecil dimanfaatkan oleh seorang dewasa untuk menjadi kurir narkotika atau menjadi anak yang mengantarkan pesanan narkotika kepada pembeli. Nah, anak ini akan mendapatkan perlindungan hukum dari negara atau dari pemerintah sebab anak ini hanya dimanfaatkan oleh para pengedar narkotika. Kemudian hak yang berikut lagi yaitu hak bebas berserikat, bebas berkumpul dan bebas mengeluarkan pendapatnya baik secara lisan maupun secara tulisan. Anak-anak kita bisa melihat ini pada saat kita berdiskusi atau dalam sebuah rapat pemilihan ketua kelas, kita boleh menyampaikan pendapat dan alasan-alasan kita. Tetapi kita harus ingat bahwa kita tidak boleh melanggar hak orang lain. Artinya bahwa kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk menyetujui apa yang menjadi kemauan kita. Kalau secara pendapat secara tulis, misalnya bisa kita lihat ada komentar-komentar di Facebook atau info kejadian Merauke atau di surat kabar. Nah, itu adalah hak untuk mengeluarkan pendapat sejauh pendapat itu dapat dipertanggungjawabkan ya. Nah, hak yang berikut yang bisa jadi contoh bagi kita yaitu hak untuk kelangsungan hidup, bertumbuh dan berkembang. Nah, kalau kita lihat pada gambar di situ ada anak-anak yang bermain kalau tidak salah ini biasanya menyanyikan lagu si Jo adik kakak sudah jaya. Nah, mereka terlihat senang, mereka menikmati kehidupan mereka. Ada juga yang walaupun anak itu mengalami cacat secara fisik, tidak mempunyai tangan atau hanya duduk saja di tempat di kursi roda, tetapi bukan berarti kita harus menghabisinya dengan cara membunuh waktu lahir ya. Anak-anak ini mempunyai hak untuk hidup. Lihat, kita bisa lihat dari
senyum yang diberikan oleh seorang anak yang cacat secara fisik. Nah, yang berikut adalah kita juga mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, coba kita lihat dari kedua gambar ini ada perbedaan, yaitu yang satu bersekolah atau sedang belajar di dalam suatu ruangan yang bagus, yang ada lantainya, dindingnya dinding beton. Sedangkan yang satu hanya belajar di dinding gubuk tua satu yang sudah ada dindingnya yang rusak. Nah, pemerintah punya kewajiban untuk memenuhi kebutuhan kita dalam hal pendidikan, sehingga kita juga dapat menikmati pendidikan yang layak. Kita bisa belajar dengan baik. Nah, demikian anak-anak, ada perbedaan antara hak dan kewajiban. Oke, mari kita lanjut ke pelajaran selanjutnya, yaitu untuk mendalami kitab suci. Terima kasih anak-anak.